Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sumila sami wa dzurriyyati wa jalla sya'ni salihin. Wa jalla kalakum qarabin husanillah mu'alif hadal kitab Imam Abdus Salam As-Sulami Sumakullah sunnah Husan la aba'ana wa umatina jatina jatina salma syan masyaihina Husan ila ma'atina al-asqiya malam talamiti wa asadi wali Lillahi ta'ala lahumul fatihah An-Nasyati Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 20. Wal mustahabu utai yang disunahkan iku ayat takifah melakukan iktikaf al-asra al-awakhir yang 10 yang terakhir min Ramadana saking Ramadan litolabi Lailatul Qadri untuk bertemu dengan Lailatul Qadar li'annahu karena sedune Lailatul Qadar iku mabarang atau tadi mustahab ayat takifah iku mabarang istakoro yang menetapkan alai ngatasima apa itikafu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita bicara tentang apa yang perlu kita lakukan tanggal 10 terakhir bulan Ramadan. Ini sekarang kita minggu pertama, 10 yang pertama. Kemudian nanti ada 10 kedua dan 10 yang ketiga. 10 yang ketiga kita disarankan untuk iktikaf. Kenapa iktikaf? Karena itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kanjeng Nabi itu ketika 10 yang terakhir bulan Ramadan banyak melakukan iktikaf. Qalat ngendika sapa Sayyidah Aisyah, "Innan Nabi." Saat temene Kanjeng Nabi, iku kana ana sapa Nabi, iku ya takifu. Iktikaf sapa Nabi. Jadi Kanjeng Nabi itu iktikaf. Al-asra al-awakhira, yang 10 yang terakhir min Ramadana saking bulan Ramadan. Kata Sayyidah Aisyah, Kanjeng Nabi itu pada tanggal 10 yang terakhir bulan Ramadan itu beliau mesti itikaf hatta tawaffahu sampai beliau wafat, sampai mewafatkan ing Nabi sapa Allah taala. Jadi Kanjeng Nabi nikah dengan Sayyidah Aisyah itu kan setelah hijrah ya. Berarti karena itulah Sayyidah Aisyah tahu kebiasaan Nabi sampai beliau wafat. Berarti selama di Madinah beliau mesti iktikaf pada 10 yang terakhir bulan Ramadan. Iktikaf Nabi tadi summa itakafa. Kemudian juga iktikaf sapa azwajuhu. Para istrinya Nabi min ba'dihi setelah itu. Setelah ditinggal wafat Nabi, istri Nabi, para istri Nabi itu kemudian juga melanjutkan tradisi yang diberikan Nabi. Iktikaf 10 hari yang terakhir. Jadi iktikafnya ternyata bukan hanya malam ganjil. Tapi semua 10 hari itu setiap malam. Kalau yang Lailatul Qadar kan hanya malam ganjil. Iktikaf enggak malam ganjil. Tapi Nabi memberi contoh setiap malam pada malam 10 malam yang terakhir. Itu yang disarankan untuk 10 malam yang terakhir iktikaf. Wa anhalan saking Sayyidah Aisyah qalat kana ono sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku idza dakhala nalikane masuk al-asra ing 10 ahya mongko menghidupkan sapa Nabi alaila ing malam. Jadi kalau riwayat yang berikutnya Nabi itu 10 terakhir bulan Ramadan beliau jarang tidur. Jadi malamnya bangun. Bukan hanya beliau sendiri, ahya lail itu artinya beliau bangun. Bangun bukan ngopi. Mau bangun enggak indomie, enggak kopi. Enggak, tapi ibadah, diisi dengan ibadah. Bukan hanya beliau, tapi wa aiqadha dan juga membangunkan sapa Nabi ahlahu ing keluargane Nabi. Jadi nanti kalau Anda sudah pulang liburan, jangan lupa 10 yang terakhir bangun mengisi Ramadan dengan ibadah.
Jangan hanya Anda, mungkin keluarganya, adiknya, keluarganya dibangunkan. Bukan hanya menikmati sendiri, tapi keluarganya diajak. Itu yang dilakukan Nabi. Semua istri beliau, keluarga beliau dibangunkan. Wajadda, dan sungguh-sungguh sopan Nabi. Jadi beliau berusaha keras mengisi 10 hari yang terakhir. Wasadda lan nutup sopan Nabi al-ma'zaro yang isi sarung. Jadi ini kinayah. Maksudnya 10 yang terakhir itu seolah-olah Nabi tidak kober ngopaini istrinya. Nggak kober melakukan hubungan suami istri. 10 hari yang terakhir difokuskan ibadah. Nanti kalau suami istri yang di rumah yang pengen hubungan suami istri ya nanti menjelang Lebaran atau setelah Lebaran. 10 terakhir fokus. Karena Wakana wali firayatin wakana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yastahidu berusaha keras sapa Nabi fil asril awakhir ing dalam 10 yang terakhir maing barang layastahidu yang tidak berusaha keras sapa Nabi fi ghairihi yang liyane 10 yang terakhir. Nabi itu kata Sayyidah Aisyah ketok banget tanggal 10 terakhir Ramadan itu beliau lebih keras ibadah dibanding sebelumnya. Ramadan beliau lebih kuat dibanding yang tidak Ramadan. Tapi di dalam Ramadan sendiri 10 yang terakhir beliau lebih kuat. Bahkan sampai kemudian disampaikan oleh Sayyidah Aisyah, Nabi itu 10 terakhir Ramadan itu bahkan nggak sempat melakukan hubungan apapun dengan istrinya. Jadi sarungnya ditaleni, kalau bahasa kita gitu. Gak patek ngopeni karena fokus ibadahnya. Akhrajahu Muslimun wa qauluha utai dawe Sayyidah Aisyah sadul ma'zari. Ma'zar itu dari kata izar, sarung. Yang disarungi maksudnya itu kinayatun. Apa kinayatun itu? Kinayah, kiasan antarkil istimta'i, saking meninggalkan seneng-seneng binisai, kelawan perempuan. Artinya beliau sampai nggak sempat 10 hari itu untuk melakukan hubungan suami istri. Wakilah itu juga bisa itu biasanya maknanya begitu. Wakilah lan disampaikan ibaratun sebagai ibarat anil jiddi, terjadi saking berusaha keras bil ibadati. Watasmiri lan serius via indal ibadah. Ini itikaf. Itikaf kita diperintahkan, disunahkan itikaf 10 hari yang terakhir. Pertanyaan yang sering muncul adalah begini, itikaf itu di mana? Di masjid. Nah, sekarang dalam bahasa Nabi, dalam Al-Quran, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Itikaf di masjid. Nah, sekarang kalau kita itikaf di musola kita, boleh nggak? Kalau ini musola, ini tempat sholat kita. Kalau Anda itikaf di sini boleh nggak? Nah, sekarang kita lihat definisi masjid. Kalau Anda baca dalam Ahkamul Masajid, tulisannya Az-Zarkashi, Imam Az-Zarkashi itu mendefinisikan masjid itu begini. Masjid itu adalah tempat di mana tempat itu dikhususkan untuk jamaah, untuk sholat. Jadi apapun tempat yang dikhususkan dibangun untuk kegiatan sholat 5 waktu, itu namanya masjid. Nah, kita mengatakan musola. Tapi itu artinya kalau secara definisi, berarti itu masjid. Dimanapun bangunan yang dibangun khusus untuk ibadah, untuk sholat kegiatan 5 waktu, maka itu masjid. Masjid itu di dalam fikih kemudian dibagi 2. Ada namanya masjid jami', ada masjid ghairu jami'. Masjid jami' itu adalah masjid yang selain digunakan sholat 5 waktu, juga digunakan untuk Jumatan. Ada lagi masjid ghairu jami', yaitu masjid yang digunakan hanya untuk 5 waktu saja, tapi tidak untuk Jumatan. Yang masjid jami' itu kayak masjid besar. Kalau zaman Umar bin Khattab, itu beliau menggunakan istilah masjid besar dan masjid kecil. Umar bin Khattab, Anda bisa baca ini di dalam Mizanul Kubronya As-Saroni. Beliau mengatakan, kalau kalian jamaah, jamaahlah di masjidmu.
Tapi kalau Anda Jumatanlah di masjid besar. Jadi istilahnya sama masjidnya. Nah, kita kan beda. Kalau kita musola, langgar, apa lagi? Surau. Oh, berarti surau itu bukan masjid. Biasanya kita gitu. Musola bukan masjid. Tapi kalau Umar mengatakan, kalau Anda jamaahlah di masjidmu. Tapi kalau Anda Jumatanlah di masjid besar. Itu artinya berarti pada masa Umar, itu ada masjid-masjid yang digunakan untuk Jumatan dan ada masjid yang tidak Jumatan. Kalau bahasa kita dalam fikih kemudian istilahnya adalah masjid jamek dan ghairu jamek. Masjid jamek itu kayak masjid Al-Ikhlas yang dipakai untuk Jumatan. Masjid ghairu jamek yang bukan jamek itu adalah masjid-masjid yang dipakai untuk sholat ibadah 5 waktu tapi bukan untuk Jumatan. Sehingga apapun tempat ibadah untuk sholat 5 waktu itu namanya masjid. Nah, berarti musola itu sama juga masjid, hanya dia bukan jamek. Surau bukan, dia juga masjid tapi bukan jamek. Nah, berarti definisinya musola, surau, langgar itu juga masjid. Oke, itu yang satu yang harus kita pahami. Itu sama, hanya bedanya satu untuk Jumatan, satu tidak. Oke, kemudian sekarang pertanyaan kemudian adalah masjid yang mana yang kita boleh iktikaf. Kalau kita di dalam Ustaz lupa kitabnya. Tadi yang definisi masjid tadi Anda bisa baca dalam Ahkamul Masajid. Tapi ada kitab Bidayatul Mustahid. Tulisan karya Ibnu Nurus. Anda bisa baca di dalam Bidayatul Mustahid itu begini, ada tempat untuk iktikaf itu ada 3 pendapat. Yang pertama adalah pendapat yang mengatakan tempat iktikaf itu hanya 3 masjid aja di dunia, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Karena itu yang disebut oleh Nabi, alasannya begitu. Tapi pendapat ini bukan pendapat jumhur. Hanya beberapa tabi'in saja yang mengatakan itu, bukan pendapat umum. Oke, tapi Anda harus paham ada yang mengatakan itu, tapi bukan pendapat umum. Itu satu. Yang kemudian yang kedua adalah tempat untuk iktikaf itu adalah masjid jamek. Berarti masjid yang dipakai untuk Jumatan. Yang tidak untuk Jumatan tidak boleh. Jadi kalau Anda di sini maka nggak boleh, karena ini bukan untuk Jumatan, sehingga tidak boleh untuk iktikaf. Itu pendapat kedua. Tetapi ini juga bukan masyhur. Pendapat yang ketiga, yang ini disampaikan oleh Madzhabul Arba'ah. Jadi Imam Syafi'i, Imam Maliki, Abu Hanifah, dan 4 mazhab itu sama. Beliau yang pendapat masyhur mengatakan bahwa iktikaf itu boleh dilakukan di semua masjid, baik masjid jamek maupun ghairu jamek. Berarti kalau ini pendapat yang mayoritas, insya Allah berarti kita boleh iktikaf di semua tempat ibadah. Langgar, musola, surau, boleh, tidak harus di masjid. Ini yang pendapat masyhur di Madzhabul Arba'ah. Kalau kita mengikuti ini, maka insya Allah berarti boleh. Kalau Anda misalnya pulang, ini kan kayaknya ada yang nggak pulang atau lebaran. Biasanya ada yang nggak pulang. Kalau yang nggak pulang misalnya pengen, Ustaz saya nggak pulang lebaran, mau iktikaf di musola, silahkan. Berarti boleh, tidak harus ke sana. Nah, ini pendapat yang masyhur. Artinya pendapat jumhur ulama membolehkan. Atau Anda di rumah, mungkin karena masjidnya jauh, kebetulan di depan rumah Anda ada musola, Anda bisa gunakan untuk iktikaf. Kayak gue tante itu untuk Jumatan nggak ada. Nah, yang kalau itu untuk Jumatan berarti itu lebih bagus. Kalaupun Anda di musola Anda tidak untuk Jumatan, itu pun boleh. Jadi artinya kalau kita iktikaf di sini berarti bisa, tidak harus ke mana Al-Ikhlas malam-malam Ustaz. Ya berarti cukuplah, itu boleh. Itu iktikaf. Nah, kita disarankan iktikaf di masjid yang definisi masjid seperti tadi. Oke, nah, itu satu
10 yang terakhir. Yang kedua, wa yustahabu lan disunahkan apa al-iksaru memperbanyak min tilawatil Quran saking membaca Al-Quran. Perbanyak membaca Al-Quran. Karena itu marilah kita berlomba untuk memperbanyak Al-Quran. Dan Al-Asqiya luar biasa. Ini ini hari keberapa ini? Kelima ya? Udah hatam 2 kali. Ini kan luar biasa. Kayaknya di tempat lain gak ada. Hari kelima udah hatam 2 kali. Memperbanyak membaca Al-Quran. Apakah bareng-bareng atau sendiri? Syukur kalau bisa sendiri. Sehingga kita kemudian ini beberapa waktu yang kemarin Ustaz silaturahmi ke siapa itu lupa. Bapaknya itu udah sepuh. Ketika itu kita silaturahmi karena bapaknya wafat. Bapaknya itu rajin banget maca Quran. Jadi di belakang lembar terakhir Al-Quran itu ada yang kosong. Lembar itu dicatati kapan saja bapaknya itu khatam. Sampai beberapa tahun yang terakhir. Jadi khatam tanggal sekian, bulan sekian, tahun berapa. Itu sampai penuh. Itu luar biasa. Masa kita yang santri kalah dengan bapaknya yang sepuh tadi. Padahal beliau udah sepuh, maca Qur'ane areng nggawe kacamata bolak-balik ucul misalnya. Kita lebih sehat. Marilah kita selain iktikaf kita perbanyak maca Quran. Itu kedua. Yang ketiga wa minal judi lan dermawan, murah hati, banyak sedekah. Ramadan biasanya kita banyak sedekah, banyak ngasih takjil gratis. Yang biasa bagi-bagi takjil di Tanah Singo ya, kok Tanah Singo, Taman Singo, Taman Mercosari. Itu kayaknya bisa tuh di kayak langganan. Lumayan untuk semangat santri toh daripada beli. Bukan begitu niatnya. Niatnya adalah membantu mereka yang sedekah biar tersampaikan. Gitu kan. Tetapi jangan hanya menerima. Kita selain maca Quran diajarkan untuk banyak sedekah. Wal ifdoli lan perilaku-perilaku yang baik yang lain biadha syahri ing dalam bulan Ramadan lil mu'takifi kedua orang yang iktikaf bawirihi. Berbanyaklah iktikaf, berbanyak maca Quran, dan satu lagi yang jangan lupa berbanyak untuk sedekah. Li'anal fakir, kenapa? Li'anal fakir, karena orang fakir iku ya juzu mungkin lagi lemah, bisa babi saumihi sebab poso, karena mereka orang-orang yang ekonomi ini pas-pasan atau ekonomi ini kekurangan, mungkin karena mereka lagi puasa sehingga nggak sempat kerja keras. Anis sahawati saking sahawat wa tatawafi dan keliling wa su'ali lan meminta. Karena itulah kita yang datang untuk ngasih. Jadi karena mereka puasa nggak mampu untuk kerja keras, maka kita kalau kita punya rezeki, kitalah yang datang untuk ngasih mereka. Jadi jangan mengundang mereka. Kalau bisa kita datang dan ngasih. Wa fis sahihain lan saking kitab Bukhari Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu an qala kana ana sapa nabi iku ajwadun nasi luweh dermawane manusa. Kata Anas, kanjeng Nabi itu orang yang paling dermawan. Wakana lan ana sapa nabi iku ajwadama luweh dermawane yakunu ana apa nabi fi Ramadana ing dalam bulan Ramadan. Kata Anas, Nabi itu orang yang sangat dermawan. Tapi kalau sudah bulan Ramadan, maka beliau lebih lagi dermawannya. Dan saya kira Anda paham, tidak ada orang besar yang tidak dermawan. Gitu kan? Para ulama-ulama besar, kalau Anda baca misalnya manaqib Syaikhul Qadir Jailani. Di Syaikhul Qadir Jailani itu diriwayatkan beliau itu orang yang hebat karena beliau guru besar di Nizamiyah. Beliau profesor di Nizamiyah.
yang mengajar 12 cabang keilmuan. Beliau dalam manaqib dikatakan beliau menguasai 12 cabang keilmuan. Jadi berarti kalau bahasa kita mungkin dia ahli ekonomi sekaligus ahli matematika, ahli syariah. Nah, kalau kita kan nggak ono toh. Kita kalau syariah ya syariah aja, kalau tarbiyah ya tarbiyah aja. Tapi kalau Syekh Abdul Qadir Jailani itu menguasai 12 cabang keilmuan. Itu kalau diriwayatkan beliau itu kalau habis asar itu keliling kota Baghdad untuk berbagi sedekah pada orang miskin. Coba setiap asar keliling kota untuk sedekah. Itu artinya beliau luar biasa. Dan tidak ada orang yang kemudian orang hebat yang tidak sedekah atau tidak dermawan. Kalau Anda baca buku riwayat hidup, siapa kalau di Kalimantan? Guru Sekumpul ya, yang sangat ini. Anda bisa lihat Guru Sekumpul itu per bulan mengeluarkan dana sekian ratus juta untuk ngasih sedekah kepada fakir miskin di sekitar beliau. Itu suatu ini yang dicontohkan Nabi juga begitu. Nabi itu sangat dermawan, tapi kalau Ramadan jauh lebih dermawan. Hinal yalqahu nalikane nemui hu ing Nabi sapa Jibril. Bahkan lan ana sapa Jibril iku yalqahu. Nemui sapa Jibril hu ing Nabi alaihi wasallam kula lailatin setiap malam min Ramadana saeng dalam bulan Ramadan hatayan salikha sehingga sampai habis sapa bulan Ramadan. Ini terkait dengan ngaji Quran. Selain dermawan, tadi kita disarankan selain itikaf. Kenapa itikaf? Karena Nabi ngajari itikaf. Keluarga Nabi itikaf, istri-istri beliau Ummul Mukminin itikaf. Yang kedua, maca Quran. Kenapa maca Quran? Karena Nabi sendiri ngasih contoh maca Quran. Jadi yang darusan itu bukan hanya kita. Nabi juga darusan. Hanya bedanya kalau kita sing nyemak temennya. Kalau Kanjeng Nabi, siapa yang nyemak? Malaikat Jibril. Ketika Ramadan, Malaikat Jibril itu setiap hari datang. Setiap malam Ramadan beliau datang untuk darusan sama Kanjeng Nabi. Coba hebatnya Nabi. Orang yang luar biasa itu cek gelem darusan disemak oleh orang lain. Jibril itu kan kalau di tingkatan derajat di sisi Allah kan masih hebat Kanjeng Nabi. Tapi Nabi masih mau sorokan ke Jibril. Itu artinya luar biasa beliau. Karena ana sapa Jibril ku datang hatta ya ridu menunjukkan alaihi ing atase Jibril sapa nabi Al-Qur'an ing Qur'an. Nabi maca Qur'an kemudian disemak oleh Jibril karena Jibril lah yang menurunkan wahyu. Fa idza laqiyahu lan nalikane ketemu hu ing Nabi sapa Jibril kana ana sapa nabi iku ajwadun luwe orang yang paling dermawan bi khairi kan kebaikan ma'ari minarihi dibanding angin al-mursalati yang bertiup. Ini ada beberapa hadis ini disampaikan. Yang pertama, Nabi itu biasa sorokan Quran kalau Ramadan. Yang kedua, Kanjeng Nabi itu biasa sedekah kalau Ramadan. Bahkan kalau diriwayatkan oleh Anas, Nabi itu kalau sedekah koyo angin. Jadi cepet banget uang itu dikasihkan orang dan nggak mikir. Nah, kalau kita kan cik mikir. Iki situ ora ya. Iki ada uang 10, ada uang 5.000. Mana yang dikasihkan? Kemudian dihitung kanan kiri. Nah, kalau Nabi nggak kasihkan ya kasihkan. Jadi nggak mikir. Sehingga di sini dikatakan ajwadu bil khairi minarrihil mursalah. Jadi beliau itu lah sedekah koyo angin, cepat banget dan mendistribusikannya cepat. Muttafaqun alaih. Wa makna qauluhu utawi maknane dawe Nabi hadis tadi minarrihil mursalati ai fi umumiha ing dalem umume sedekah wa isra'iha lan cepete sedekah. Nabi itu kalau ngasih cepet banget sehingga koyo angin. Wasoha anak Jibril, satemene Jibril alaihi salatu wasallam iku kana. Ana sapa Jibril ku yo aridu menunjukkan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'ana ing Qur'an. Nabi itu sorokan Qur'an ke malaikat Jibril fi kulli Ramadana.
yang dalam setiap Ramadan. Beliau sorokan Quran setiap Ramadan marotan wahidan. Jadi setiap hari sekali. Karena itu kita butuh nyontoh Nabi, sunnah Rasul adalah dengan membaca Al-Quran. Fala makana, tapi nalikane ono opal amu tahun alladzi tufiya kang wafat sapa Nabi fihi ing dalam tahun akibahu setelah itu aradahu menunjukkan sapa Nabi ing Jibril marataini. Kata Sayyidah Aisyah, Kanjeng Nabi itu setiap malam Ramadan beliau sorokan ke malaikat Jibril sehari sekali. Tapi pada tahun terakhir menjelang beliau wafat, beliau sorokan sehari 2 kali. Jadi Jibril datang 2 kali, Nabi sorokan 2 kali. Berarti mungkin siang sekali, malam sekali. Pada tahun itulah kemudian beliau wafat. Ini kayak kalau Anda ingat riwayatnya siapa? Imam Syafi'i. Beliau kalau Ramadan ngaji Quran hatam 60 kali. Jadi siang beliau ngaji Quran hatam sekali, malam hatam sekali. Sehingga sebulan 60 kali. Anda bisa baca dalam manaqib Imam Syafi'i. Nah, kita gak 60 kali, ping 6 lah. Karena semua podo itu hanya beda 0 aja. Walaupun kita tidak sehebat beliau, tapi paling enggak kita ada angka yang mirip. Walaupun kita bareng-bareng, tapi paling enggak kita berusaha keras. Imam Syafi'i dalam riwayat beliau kan gitu. Beliau senantiasa menghatamkan Al-Quran. Kalau Ramadan itu sampai siang sekali, malam sekali. Sehingga hatam 60 kali. Paling enggak kita berusaha, 1, iktikaf, kedua, membanyak baca Al-Quran, sehingga marilah kita berlomba untuk seberapa banyak kita baca Al-Quran untuk Ramadan ini. Kemudian yang ketiga adalah banyak sedekah. Itu amalan selama bulan Ramadan. Faslun, nah kita lanjutkan satu pasal. Al-Faslus Sabi, pasal ke-7. Fitibai Ramadan, yang dalam mengikuti bulan Ramadan bisitin kelawan 6 min Syawal. Nah, nanti kalau sudah lebaran, Anda bisa ikut puasa 6 hari pada bulan Syawal. Soha hadis sahih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anau qala. Kanjeng Nabi ngendika gini, man sapane wong soma kang puasa sapa man Ramadhana ing bulan Ramadan sumaat ba'ahu, kemudian mengikuti sapa man hu ing Ramadan bisitin min Syawal lawan 6 hari dari bulan Syawal, karena mongko ana sapa man iku kasiyamid dahri kaya puasa setahun 6 hari. Ramadannya kan 30 ya, sebulan plus 6 berarti 36. Rumusnya adalah kenapa ditambah 6 hari setelah Ramadan, karena diasumsikan Ramadan itu 30 hari. Kemudian ditambah 6 menjadi 36. Kita masih ingat rumus amal kemarin, setiap satu amal itu sama dengan 10 kali. Sehingga kalau kita 36 hari puasa, yaitu 30 hari Ramadan plus 6, itu kali 10 sama dengan 360. Berarti sama dengan setahun. Sehingga siapa yang puasa Ramadan penuh, kemudian 6 hari, maka seolah-olah kita mendapatkan pahala puasa setahun. Itu sama dengan kemarin, masih ingat ya, siapa yang ngasih buka orang yang puasa, maka kita mendapatkan pahala orang yang puasa. Sehingga kemarin dikatakan, kalau kita ngasih buka sebanyak 36 kali, maka insya Allah sama dengan mendapatkan pahala orang yang puasa setahun. Kenapa 36 kali? Karena begitu kita ngasih buka sekali, pahalanya sama dengan 10 buka. Sehingga 36 kali buka kali 10, maka setahun 360. Sehingga lek gak iso poso sunah Syawal, ngasih buka wong sing poso. Kalau jangkep 36 kan sudah ini padha karo poso setahun.
Ini puasa Syawal 6 hari. Puasa Syawal 6 hari ini ada 3 pendapat. Yang pertama adalah, dan yang itu yang lebih masyhur, adalah mengatakan dilakukan di awal bulan. Jadi misalnya sekarang lebaran kan nggak boleh puasa. Maka kemudian dimulai besok, tanggal 2 Syawal, sampai tanggal 7 Syawal. Sehingga kemudian orang Jawa kupatan. Karena berarti kafah, sempurna. Karena kita sudah puasa Ramadan sebulan plus 6. Berarti kupat, sempurna. Itu pendapat yang masyhur. Sehingga puasanya adalah tanggal 2 Syawal. Kalau tanggal 2 Syawal kok Cik Iman, Ustaz ini si akeh kuwe. Kok sawangane? Oke, silakan, boleh yang kedua. Dilakukan puasa di akhir bulan. Akhir bulan Syawal, jangan kelewat tapi ya. Akhir bulan Syawal berarti mulai tanggal 24 atau 23 lah, karena sangat mungkin bulan itu 29. Akhir bulan beruntun. Itu pendapat kedua. Tapi yang masyhur yang pertama tadi. Sehingga itu yang banyak dipakai oleh masyarakat kita. Kalau nggak iso ya di akhir. Ustaz, terakhir itu waktunya UTS, UAS. Ini kalau nggarap lapar ini bisa. Oke, pendapat yang ketiga. Kan enak toh? Kita punya banyak alternatif. Yang ketiga, boleh tidak di awal, boleh tidak di akhir. Yang penting bulan Syawal. Terserah, yang penting gendep 6 hari. Tapi pendapat ini tidak masyhur. Yang masyhur pendapat yang pertama. Yang itu yang populer. Kalau bisa kita lakukan seperti pendapat pertama, yaitu awal bulan Syawal. Kalau enggak ya sing akhir lah. Lah yang tengah-tengah itu kayak gak niat. Kayak terpaksa aja, bukan gak niat. Ya niat, tapi kan dibanding yang gak poso kan masih mending puasa. Tapi itu pendapat itu tidak cukup masyhur, sehingga nggak dijadikan pegangan. Itu hanya dilakukan ketika emergensi aja. Wes pengen poso tapi gak iso nglakoni secara runtut, akhirnya pokoknya poso bulan Syawal. Itu 3 model puasa. Yang penting marilah kita lakukan. Syawal nanti jangan lupa kita usahakan puasa Syawal 6 hari. Akhrajahu Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Wa inna makana lan pastine ana apa bulan Syawal, puasa Ramadan plus Syawal iku kasyami dahri, kaya puasa 1 tahun. Li anal hasanata krana sedene kebaikan iku bi amsri amsaliha, dilipat gandakan 10 kali. Karena itu fayuqabilu, maka kemudian sepadan kula yaumin ing setiap hari bi asri ayamin dengan 10 hari. Sehingga puasa Ramadan sebulan anggap 30 plus 6 jadi 36. Kalau kali 10 berarti 360. 360 itu kan sama dengan setahun. Sehingga walaupun kita puasanya 6 hari plus Ramadan, semoga kita bisa lakukan. Sehingga kita insya Allah mendapatkan balasan sama seperti puasa setahun. Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima lam tanna bi'alimna wa faqihana wa qarabana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.